sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi kita. Kalau kita mengenal Nabi, ya Allah, mau siapa kita idola? Ada orang kasihan sekali saya, idolanya artis anu, pemain bola anu, Kenapa itu muslim punya idolanya pemain bola anu, Ronaldo, Messi, Neymar, apalah gitu, artis anu? Karena dia tidak kenal Nabi Muhammad. Kalau dia kenal Nabi Muhammad, dia bakal mengidolakan Nabi Muhammad. Mahatma Gandhi waktu ditegur oleh Abul A'la Al-Maududi, ini loh sejarah Nabi Muhammad. Aduh yai, saya udah baca dari dulu kalam-kalam indah saya itu dari kalam Nabi Anda, cuman saya udah dihormati oleh orang Hindu, nggak enak saya kalau masuk Islam. Biasa, orang besar. Itu Mahatma Gandhi ngomong. Hitler, seorang yang luar biasa, waktu disodorkan tentang siapa Nabi Muhammad, kalau saya baca dulu sejarah Muhammad, saya tidak bakal menumpahkan darah barang sedikit pun di dalam membangun peradaban Eropa. Begitu, saking tingginya Nabi. Jadi ketika orang tahu, pasti idolanya Nabi Muhammad. Idolanya Nabi Muhammad itu begitu. Emang gak ada lagi manusia paling hebat, paling baik, paling segalanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah orang yang berupaya pengen dekat dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah, wa amma syaja'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fa azharu minasyamsi. Adapun keberanian Nabi, gagah beraninya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih terang ketimbang daripada matahari. Fa fil hadisi anil Bara'i, maka diterangkan dalam hadis dari Sayyidina Bara' radhiyallahu ta'ala an, wa sa'alahu rajulun, dan bertanya kepada Bara' oleh seorang laki-laki, aqrartum yawma Hunainin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah ikrar kalian, mengaku pada hari perang Hunain tanggal tahun 7 Hijriah antara Taif dan Mekah, Hunain, berpaling daripada Rasulullah SAW? Qala, berkata Bara', na'am ya, lakinna Rasulullah SAW lam yuqira, akan tetapi Rasulullah SAW itu tidak ikrar. Wa qala, dan berkata Bara', laqad ra'aituhu ala baglatihil bayda'i, demi sungguhnya melihat oleh aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bigolnya yang warna putih. Wa Abu Sufyan akhidun bilijamiha, sedangkan Abu Sufyan yaitu memegang dengan tali kekangnya bigol. Yaqulu, berkata oleh Nabi, anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah nabi tidak dusta, aku adalah anak cucu daripada Abdul Muttalib. Qila, dikatakan, fama kana ahadun yauma idzin asyadda minhu, maka tidak ada seorang pun pada hari itu perang Hunain itu yang lebih gagah berani ketimbang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma jaa Ubay bin Khalaf yauma Uhudin, dan tatkala datang oleh Ubay bin Khalaf pada hari meletus perang Uhud tahun ketiga Hijriah, wa huwa yaqulu, padahal Ubay bin Khalaf yaitu mengatakan, aina Muhammad, di mana Muhammad, ayo perang sama gua. Begitu kata Ubay bin Khalaf, la najautu in naja, tidak selamat oleh aku jika selamat oleh Muhammad. Kalau Muhammad hidup, gua yang kagak hidup. Begitu kata dia. Wa qad kana qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam hina ibtada yauma badrin indi farasun a'lifuhu kulla yaumin faraqan
Dan sungguh ada oleh Ubay bin Khalaf, yaitu mengatakan Ubay bin Khalaf kepada Nabi SAW ketika menebus oleh Ubay bin Khalaf pada hari perang Badar, indi farasun, kata Ubay bin Khalaf, di sisiku ada kuda, artinya aku punya kuda. A'lifu, aku empanin akan kuda itu pada setiap hari, farokan, akan satu bongsang, min durratin, daripada jagung. Kuda saya saban hari saya kasih makanan yang enak-enak. Begitu. Aqtuluka alaiha, aku akan membunuh akan kau di atas kuda itu. Awas Muhammad, waktu perang Badar dia enggak mati. Nanti saya bakal bunuh kau. Saya masih punya kuda satu. Kuda saya kasih makanan yang enak-enak. Artinya kuda gagah. Satu bongsang itu lebih daripada 120 kilo. Jadi makanan yang keren-keren. Faqala, maka Nabi bersabda SAW, bal ana aqtuluka insyaallah, bahkan adalah aku yang akan membunuhmu insyaallah. Saya yang bakal bunuh ente. Kata Nabi, satu-satunya orang yang mati di tangan langsung Rasulullah Ubay bin Khalaf, yang lainnya enggak ada. Artinya perang itu Nabi tidak membunuh secara langsung, tapi para sahabat dapat gitu. Yang mati langsung di tangan Nabi dia Ubay bin Khalaf, satu-satunya. Falamma ra'ahu yauma idin, maka kala melihat oleh Ubay bin Khalaf akan Nabi pada hari itu, hari perang Uhud, syadda Ubayyu bi farasiyya ala Rasulillah, maka mengikat oleh Ubay dengan kudanya Ubay atas Rasulullah SAW. Maka Ubay langsung menyerang Nabi, yang dikejar langsung Nabi. Fa'taradahu rijal minal muslimin, maka menghalang-halangi akan Nabi oleh beberapa laki-laki dari kaum muslimin. Ketika Ubay mau nyerang Nabi, pada ngalang-halangin, enggak boleh begitu, membackup Nabi. Apa kata Nabi? Faqala lahumun nabiyyu, maka berkata kepada mereka laki-laki dari kaum muslimin oleh baginda Nabi SAW, hakada, seperti ini, ay khallu tariqahu, biarkan oleh kamu akan jalannya Ubay, jangan dihalangin, biarin dia pengen duel mana. Begitu kata Nabi. Ketika sahabat, enggak usah, pada minggir semuanya, minggir, biar saya aja, karena dia udah janji mau bunuh saya. Kata Nabi, biarin saya yang ngadepin. Wa tanawadal hirbatu mil Haris ibn Simah, dan mengenailah oleh panah daripada Haris bin Simah. Fastaqbalahun nabiyyu, maka menghadap akan Ubay bin Khalaf oleh Nabi SAW. Fata'anahu fi unuqih ta'natan, maka menusuk oleh Nabi akan Ubay pada lehernya dengan satu tusukan. Taradda minha, yang jatuh ia daripadanya, daripada tusukan itu, anfarasi, dari kudanya, akhirnya kena Nabi. Waqila, dan dikatakan kasaradul an min adla'ihi, mematahkan Nabi akan tulang rusuk daripada tulang rusuknya Ubay. Faraja ila Quraisyin, maka pulang Ubay kepada Quraisy dengan dia badannya terluka. Yaqulu, dia berkata, qatalani Muhammad, telah membunuh akan daku oleh Muhammad. Muhammad ini yang membuat saya kayak begini. Wahum yaquluna, dan mereka orang Quraisy yaitu mengatakan, la ba'sa bik, tidak mengapa denganmu. Begitu kata dia, saya dibunuh Muhammad. Emang juga begitu, lu nantang sama Muhammad. Begitu ketika dia bilang begitu, biarin. Begitu kata teman-temannya, biarin sama teman-temannya. Orang semuanya kagak berani sama Nabi. Begitu, Nabi itu kalau perang di front, nggak pernah di belakang. Faqala, maka berkata, ya lau kana ma bi jami'in nas laqatalahum,
Jikalau ada oleh sesuatu yang rasa sakit denganku, dengan seluruh manusia, ini saya membunuh ia akan seluruh manusia. Kalau sakitnya kayak saya ini, orang bakal mati. Begitu kata Ubay. Gitu. Karena tusukan Nabi, no? Nabi itu dicolek dikit aja udah ampun-ampunan. Alaysa qad qala, bukankah sungguh berkata Muhammad, ana aqtuluka, aku akan membunuhmu. Kan Muhammad udah bilang, dan Muhammad enggak pernah bohong. Insyaallah saya akan membunuh engkau. Kata bilang saya dibunuh Muhammad. Emang juga begitu, kata temannya begitu. Enggak, duh kasihannya, kagak. Gitu, kagak. Emang Nabi berani. Wallahi lau basaqa alayya laqatalani. Demi Allah, andai beludah Muhammad atasku, ini saya membunuh Muhammad akan aku. Diludahin aja sama Nabi, mati gitu. Apalagi ditusuk, begitu. Famata, maka matilah Ubay bin Khalaf fit tariqi, di jalanan belum nyampe Mekah, yakni matinya di Wadi Saraf. Wadi Saraf itu dekat Mekah. Di sana ada makam Siti Maimunah binti Haris, istrinya Rasulullah SAW. Dan kita ada ziarah berkali-kali bersama para sahabat majelis. Walillahil hamd. Nabi itu berani. Wa amma haya'u, adapun rasa malunya Nabi. Nabi itu pemalu. Farawal Bukhari an Nabi Sa'idin Al-Khudri, maka meriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW asyadda haya'an min azra'i fi khidriha. Adalah Rasulullah SAW itu orang yang paling sangat dari segi rasa malunya ketimbang daripada perawan pada kelambunya. Tahu kelambu? Apa? Iya, kelambu dahya. Nabi itu orang paling pemalu. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhi, dan ada Nabi yaitu apabila membenci Nabi akan sesuatu, maka mengenali oleh kami akan Nabi pada wajahnya. Kalau Nabi itu enggak suka, dari raut mukanya ada kelihatan. Kalau enggak suka Nabi. Gitu. Karena Nabi malu. Wa ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa abiha, dan diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa abiha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza balaghahu an rajulin ma yakrah. Adalah Rasulullah SAW, yaitu apabila sampai berita pada Nabi tentang seseorang oleh sesuatu yang membenci Nabi akan dia, lam yaqul, maka tidak mengatakan Nabi ma badu fulanin yaf'alu kada, sesuatu apa gerangan si anu, yaitu melakukan ia akan anu. Nabi kalau enggak demen nama orang begitu kelakuannya, Nabi enggak pernah nyebut namanya, sukunya enggak pernah, menghina suku, menghina nama, menyebut nama meski dia salah. Tapi caranya Nabi, walakin yaqulu, akan tetapi mengatakan Nabi, ma balu aqwamin, gerangan apa kelakuan kaum, yasnauna, yaitu melakukan oleh mereka, au yaqul, atau mengatakan oleh mereka, kadakan anu. Nabi kalau ada orang sholat matanya ke atas, nanti Nabi ngomong, enggak nyebut tuh nama orangnya. Ngapain itu orang sholat matanya ke atas, nanti juga disambar petir gitu. Jadi enggak nyebut nama orangnya, umum. Itu bahasanya Nabi. Kalau enggak suka menyebutkan nyindirnya, bahasanya umum, tidak menyebut nama orang. Yanha anhu, melarang Nabi daripadanya, wa yusami fa'ilahu, dan tidak menyebut Nabi akan pelakunya. Pelakunya enggak pernah disebut, tapi bahasanya sindiran, si fulan. Wa kana la yusbitu basarahu fi wajhi ahadin hayan, dan adalah Nabi itu tidak melototkan Nabi akan matanya pada wajah seseorang karena malu daripadanya. Nabi itu seringnya menunduk, jarang dia Nabi menunduk, malu sama orang, sifat malunya tinggi. Wa amma husnu isyaratihi, adapun bagus pergaulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala Allah Ta'ala, maka itu berfirman oleh Allah Ta'ala. Nih kalau berbicara tentang bagusnya bagaimana bergaulnya Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan sebab rahmat dari Allah kau berlemah lembut kepada mereka. Wa ma zaidatun litakidi, fabima maknya itu mazaidah untuk taukid. Lan faddu, niscaya mereka lari.
la tafarraqu, niscaya mereka kocar kacir. Wa maknahu anna linahu rahmatun bin nasi walud. Adapun maknanya bahwa lemah lembutnya Nabi itu rahmat kepada manusia dan kelembutan. Nabi itu orangnya lembut, begitu. Wa qala Ali radhiyallahu an, berkata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsa'an nasi sadaran. Adalah Rasulullah SAW itu orang yang paling lebarnya manusia dari segi dadanya lebar, luas. Wa asdaqon nasi lahjatan, dan paling jujurnya manusia dari segi lisannya. Wa alyanahu ma'rikatan, dan paling lembutnya manusia dari segi karakternya. Wa akramahum mu'asyaratan, dan paling mulianya manusia dari segi pergaulannya. Al-lahjah al-lisan, lahjah itu maknanya lidah, wal arika at-tabi'ah, arika itu maknanya tabiat, karakter. Wa qala Abdullah bin Haris, dan berkata oleh Sayyidina Abdullah bin Haris radhiyallahu ta'ala an, ma ra'aitu ahadan aksar tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah melihat oleh aku akan seseorang akan lebih banyak dari segi senyumnya ketimbang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak senyum sepanjang yang aku tahu hanya Nabi Muhammad, banyak nyengir. Wa kana yaqbalul hadiyata, dan adalah Nabi itu menerima oleh Nabi akan hadiah. Walau kanat Quran, sekalipun ada hadiah itu Quran, yaitu kaki kambing. Nabi itu kalau hadiah nerima, kalau sedekah enggak. Nabi pantang sama sedekah, apalagi zakat. Kalau hadiah ya, hadiah sama sedekah sama-sama pemberian. Cuma kalau sedekah pemberian karena kasihan, tapi kalau hadiah pemberian karena hormat dan ta'zim. Maka kita sama orang tua jangan ngasih sedekah, namanya menghina. Sama orang tua, mak nih sedekah mak, jangan. Hadiah. Sama kiai jangan, kiai ini saya sedekah, jangan, menghina. Begitu. Jadi hadiah sama sedekah sama-sama pemberian. Kalau hadiah dari orang rendah ke orang mulia, kalau sedekah dari orang mulia ke orang rendah, artinya motivasinya kasihan, bukan motivasinya penghormatan. Wa kana katsiral bishri, adalah Nabi itu banyak cerianya. Nabi itu orang paling ceria. Sahlal mulaqati, yang gampang pertemuannya. Mau ketemu Nabi itu nggak susah, harus ketemu ini dulu, ribet amat itu, banyak protokolnya gitu. Enggak. Nama Nabi itu enggak begitu-gitu. Yumazihu ashabah, bersendagurau oleh Nabi dengan para sahabatnya. Nabi bercanda sama sahabatnya. Wa yuhadisuhum, dan berbincang-bincang Nabi dengan para sahabatnya, ngobrol sama sahabatnya. Kalau ada sahabatnya keliru, Nabi ingetin. Ada sahabat 3 orang ngelihat Nabi luar biasa, demi Allah saya bakal nggak kawin-kawin, kalau kawin repot. Ada juga, saya mau bangun malam aja dah, nggak mau tidur-tidur biar sama kayak Nabi. Ada juga, saya puasa terus. Kata Nabi dengar, nggak usah begitu, saya juga puasa, saya juga kadang nggak puasa, saya juga bangun malam tapi tidur juga, saya Nabi loh, begitu. Saya juga nikah, nggak usah membujang-bujang amat, begitu, sama, nggak usah kayak gitu-gitu. Kata Nabi, nggak usah. Ditegur sama Nabi, nggak usah, biasa aja. Waktunya puasa, waktunya buka, waktunya kerja, waktunya ngaji, begitu. Waktunya dagang, ya begitulah hidup, begitu. Jadi yang enak aja. Wa yula'ibu sibyanahum, dan bermain Nabi dengan anak-anak kecil mereka. Jadi sama bocah-bocah main Nabi, ngandain, gimana Tom gitu. Nabi itu sama bocah. Wa yujlisuhum fi hujrihi, dan mendudukkan Nabi akan bocah pada pangkuan Nabi. Kalau bayi dipangku sama Nabi, kadang Nabi dikencingin sama bocah, begitu. Namanya bocah, begitu, kencingin Nabi, nggak apa-apa.
Wa yabda'u bil musafahati, dan memulai Nabi dengan selamat. Nabi itu selamat sama orang. Wa yukrimu man yadkhulu alaihi, dan memuliakan Nabi akan orang yang masuk oleh orang atas Nabi. Siapa aja yang datang ke rumah Nabi, makan dulu, ntar ngobrol belakangan, makan dulu. Nabi itu begitu. Jadi orang udah muliakan aja, siapa ya, makan dulu. Kalau perut kenyang tuh ngobrol juga enak. Kalau perut perih itu sampai berbusa, enggak dikasih minum aja kagak, airnya udah sejam aja ngomong, bang pulang aja dah. Kata kita, enggak, ngopi dulu. Pakai enggak, dijawab iya, enggak, dijawab enggak, begitu. Pakai nanyanya enggak, ngopi dulu. Ya kata dia, jawabnya salah. Iya sebenarnya enggak. Ya enggak, ya enggak juga. Begitu, jangan. Jadi kalau ada tamu kasih dulu, tar makan, ngobrol gampang, makan aja dulu. Selamat entar makan dulu. Begitu, makan, udah makan enak. Nabi itu begitu makan. Wa yuksiruhu bil wisadati, dan mementingkan Nabi, mendahulukan Nabi akan orang masuk, bil wisadati, dengan bantal, yakni kayak kita orang karpet duduk. Jadi akhirnya Nabi duduk di ubin begitu, duduk di tanah, begitu kayak begitu. Enggak kita, gua kan tuan rumah, begitu. Begitu. Warubama basatolahu saubahu, terkadang menghamparkan Nabi bagi orang yang masuk akan pakaiannya. Kadang sorban Nabi digelar, enggak ada tikar, udah sorbannya, duduk sini, duduk. Itu waktu Siti Halimah datang, lakinya Siti Halimah datang, duduk. Sorbannya aja buat duduk, digelar sama Nabi di tanah. Domurah juga datang sama Nabi, gitu, dimuliakan sama Nabi. Wa ma akhadha ahadun biyadihi fayursiluha minhu hatta yursilahal akhir, dan tidaklah memegang Nabi, dan tidaklah memegang oleh seseorang dengan tangannya Nabi, maka melepaskan akan tangan dari Nabi sehingga melepaskan akan tangan oleh yang memegang. Kalau orang selama nama Nabi, Nabi nggak akan lepas sebelum orang itu melepaskan. Enggak, Nabi lepas dulu, nggak mau. Begitu, itu Nabi. Wa amma syafaqatu, adapun berbelas kasihnya Nabi, sayangnya Nabi, belas kasihnya, cinta kasihnya Nabi, faminha, maka setengah daripada cinta kasihnya Nabi, berbelas kasihnya, takfifuhu ala ummati asya'a, yaitu meringankannya Nabi atas umatnya Nabi akan beberapa perkara, makhafata an tufradu alaihim, karena khawatir bahwa diwajibkan asya alaihim, atas umat. Belas kasihnya Nabi kayak terawih 3 malam doang, habis itu enggak khawatir jadi wajib, itu karena sayang sama umat. Kaqaulihi, seperti sabda Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki ma'a kulli wudu, jikalau sekiranya tidaklah bahwa memberatkan oleh aku atas umatku, niscaya memerintahkan oleh aku akan umat dengan bersiwak serta tiap-tiap wudu. Kalau enggak bakal jadi berat sama umatku, saya wajibkan umat setiap wudu siwak dulu, gitu. Coba kalau itu diwajibin, apa enggak dosa mulu kita? Begitu, jadi berat. Nabi itu karena sayang, sehingga sunat doang. Ulama tuh menyimpulkan ini. Wa nahyuhum anil wisali, dan melarang umat daripada puasa pati geni. Nabi itu melarang. Nabi itu suka puasa 3 hari nggak buka-buka. Ibnu Umar ngelihat Nabi begitu pengen nyontoh, kata Nabi, jangan, nggak boleh, ente maghrib buka. Nabi enggak, saya pengen enggak, kuat enggak. Allah larang. Kalau saya dikasih kenyang oleh Allah, ente enggak, jangan, buka aja. Jangan puasa pati geni. Pati geni itu nggak buka-buka seminggu 3 hari, begitu, nggak makan, nggak apa, 3 hari nggak minum, nggak boleh sama Nabi, haram buat Nabi doang. Wa raghbatuhu li rabbi an yaj'ala sabbahu wa la'nahu lahum rahmatan bihim, dan gemarnya Nabi kepada Tuhannya Nabi bahwa menjadikan
oleh Tuhan, sabbahu akan mencaci Nabi, walaknau dan melaknat Nabi bagi mereka, rahmatan bihim sebagai rahmat terhadap mereka. Nabi pengen kalau ada orang mencaci Nabi, jangan, kasih selamat aja gitu. Nabi ditawarin waktu di Taif itu sama malaikat Jibril, malaikatul Jibal yang jaga gunung Taif. Diapain orang Taif nih? Udah menyambitin engkau nih. Apa ditimpain aja? Gak usah. Kalau kita mampus, mampus, begitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabatan, sesungguhnya bagi tiap-tiap nabi ada doa yang manjur. Wa inni khabatu da'wati, dan sungguhnya aku yaitu menyimpan aku akan doaku, syafaatan li ummati, sebagai syafaat bagi umat. Semua nabi itu diberi syafaat oleh Allah, diberi doa manjur. Diapain umat? Kata Nabi, enggak usah, taruh di akhirat aja, enggak usah. Jadi syafaat. Wa hadza min azimi syafaqati, dan ini mana? Wa inni khabatu, yaitu dari terbesarnya kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma wafa'uhu bil ahdi, wa amma wafa'uhu, dan adapun menepatinya Nabi dengan janji, wasilaturrahimi, dan silaturrahim, fayadullu alaihi ahadisu, maka itu menunjukkan atas menepati janjinya oleh beberapa hadis. Minha, di antaranya hadis itu marwahu Abu Dawud fi Sunan, itu apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunannya, anna mra'atan dakhalat alaihi, bahwa ada seorang perempuan, yaitu masuk oleh perempuan atas Nabi, yakni datang ke rumahnya Nabi. Fahasyalaha, maka menyambut oleh Nabi bagi perempuan itu. Pas datang, ya Allah, disambut nyaman Nabi, luar biasa. Wa ahsana su'ala anha, dan membaguskan Nabi akan pertanyaan daripada perempuan. Kalau nanyanya enak, bagaimana kabarmu ini, macam-macam. Falamma kharajat, maka keluar perempuan itu, qala, Nabi bersabda, innaha kanat ta'tina ayyama Khadijah, sesungguhnya itu perempuan, yaitu ada oleh perempuan dulunya, itu datang oleh perempuan akan kita pada hari-hari di masa hidupnya Khadijah. Jadi ketika orang tanya Nabi siapa itu, sampai Siti Aisyah pada bagian ini cemburu, saya paling cemburu sama Khadijah, begitu kata Siti Aisyah. Padahal udah wafat Siti Khadijahnya. Kenapa? Kalau ada orang datang Nabi sambut luar biasa. Ditanya siapa itu yang kau sambut itu? Dia teman akrabnya istri saya itu, almarhumah Khadijah. Begitu, dia sering datang. Nasihaturrahim, menyambungkan teman almarhumah istrinya itu luar biasa, enggak menghilangkan, mentang-mentang istrinya enggak ada, ya udah, enggak ada. Sampai Nabi bilang, wa inna husnal ahdi minal iman, sesungguhnya bagusnya menepati janji daripada iman. Dulu karena memang punya ikatan dengan Siti Khadijah akrab, maka orang yang akrab dengan mantan istrinya Nabi, begitu Siti Khadijah almarhumah, begitu, maka tetap Nabi itu menyambutnya luar biasa, walaupun Khadijahnya udah kagak ada, tetap aja enggak berubah antara ada dan tidak ada. Ini namanya wafaul ahdi namanya. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu taala an qala, berkata Abu Qatadah, wafada wafdun Najasyi, telah datang oleh rombongan utusan Raja Najasyi. Utusan Raja Najasyi datang ke rumah Rasulullah. Dulu para sahabat pada hijrah, sedang Utsman datang tuh ke Ethiopia, ke Afrika. Gitu. Najasyi ini kerajaannya di Eritrea namanya, tetanggaan dengan Ethiopia. Pada waktu datang nih utusannya, delegasi Najasyi, faqaman nabiyyu, maka berdiri oleh Nabi SAW, yukhdimuhum, padahal berkhidmat Nabi, melayani oleh Nabi akan mereka, malah Nabi sendiri yang melayani.
Faqala ashabu, maka berkata oleh para sahabat Nabi, nahnu nakfika, adapun kita itu mencukupi, oleh kita akan engkau. Nabi enggak usah engkau, kami aja Nabi. Jangan engkau enggak usah duduk aja yang manis, kami aja. Faqala, maka Nabi berkata, kata Nabi, enggak usah, jangan, seharus saya ini. Emang apa? Kan dia cuman ini. Bukan. Innahum kanu li ashabina mukrimi. Sesungguhnya mereka orang-orang Najasyi, yaitu ada oleh mereka bagi sahabat kita itu memuliakan. Mereka itu muliain sahabat kita waktu hijrah ke sana, dimuliain. Maka tugas kita memuliakan mereka. Wa inni uhibbu an ukafi'ahum, dan sungguhnya aku, yaitu suka oleh aku, akan bahwa membalas oleh aku akan mereka. Mereka udah muliain teman-teman kita. Padahal Nabi enggak kena Najasyi, sahabatnya doang. Kata sahabat, saya dihormati banget, dilindungi oleh Najasyi. Nabi hormati. Begitu. Itu kayak begitu. Wala maji'a bisabi Hawazin, tatkala didatangkan Nabi dengan tawanan daripada kabilah Hawazin. Wa fihi ukhtuhu minar radha'ah, dan di tawanan itu ada saudara perempuannya Nabi daripada persusuan kepada Halimatus Sa'diyah. Wa ismuha Syaimah, namanya Syaimah. Syaimah ini adalah netek juga Siti Halimah, sebagaimana Nabi juga netek Siti Halimah. Waktu datang nih Halimah, pada saudara susu doang, basatolaha rida'ahu, maka menggelar Nabi bagi Syaimah akan selendangnya Nabi, digelar, didudukin, duduk di sini, jangan di tanah, jangan di lantai, sini, didudukin. Padahal ini tawanan perang, udah jadi budak udahnya, tapi Nabi enggak begitu. Nabi enggak, sampai Nabi bilang wa khayyaroha, dan memperkenankan, memilih oleh Nabi akan Syaimah fil muqami, pada diam bersama Nabi di Madinah, awir rujuk, atau pulang ke Hawazin. Ketika melihat saudara susunya Nabi kena tawanan perang, waktu perang, Nabi kenalin, oh ini saudara susu saya di Siti Halimah, dimuliain sama Nabi, duduk, ditawarin, ente mau bareng sama kita atau mau pulang? Faktarat qaumaha, maka memilih oleh Syaimah akan kaumnya, pulang aja. Akhirnya famata'aha, maka menyenangkan Nabi, memberi hadiah Nabi, memberi mut'ah itu hadiah Nabi akan Syaimah, wa arsala, dan melepas oleh Nabi akan Syaimah, kasih kenang-kenangan sama Nabi, dibekelin, boleh pulang. Padahal tawan perang lain. Kenapa? Ini dulu Nabi pernah bareng sama dia. Wa an Umar bin Sa'ib, dan diriwayatkan dari Umar bin Sa'ib radhiyallahu taala an, qala, berkata Umar, kana Rasulullah SAW jalisan, adalah Rasulullah SAW itu sedang duduk. Faqbal abuhu minar radha'ah, maka datang oleh bapaknya Nabi daripada persusuan, lakinya Halimah. Nabi lagi duduk gitu, ada bapaknya Halimah, dikenalin tuh, bapak susunya, lakinya Halimah. Fawadha'a lahu ba'da siyabihi, maka meletakkan Nabi bagi abuhu akan sebagian pakaian Nabi. Faqa'ada alaihi, maka duduk oleh abuhu di atas pakaian Nabi. Nabi copot bajunya, duduk di sini, duduk, jangan di lantai, jangan di lantai. Bapak susu begitu hormatnya. Suma akbalat ummu, kemudian datang oleh ibunya, yakni Siti Halimah, ketemu sama Nabi. Fafarosalaha, maka menggelar Nabi bagi Halimah, digelar lagi pakaiannya, dicopot lagi. Fajalasat, maka duduk ia. Summa akbal akhuhu, kemudian datang lagi oleh saudaranya namanya Domura minar radha'ah. Faqoma, maka berdiri Nabi, karena Domura ini bareng ngangon kambing sama Nabi. Wa jalasahu baina yadayhi, dan mendudukkan Nabi akan akhu di hadapan Nabi. Kumpul bareng. Ingat dulu masih kecil, diasuh oleh dia. Itu Nabi itu, ama yang ngasuh-ngasuh dulu kecil, hormat. Begitu. Kalau kita sama guru SD kita nggak hormat, kita jangan. Sama guru-guru kita yang mana aja, hormat aja. Atau guru silat, hormat aja. Jangan enggak begitu. Masalahnya guru silat saya kalah waktu sama saya, udah buyuk, ya kan?
Ya jangan begitu, kita juga begitu, tetap itu kudu hormat. Jangan enggak sama guru-guru, pokoknya hormat aja. Tuh Nabi kayak begitu tuh, sallallahu alaihi habib. Wa amma tawadhu'uhu, adapun ketawaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahasbuka, maka cukup bagimu, annahu, yaitu bahwa Nabi khuyyira, yaitu diperkenankan memilih Nabi, baina an yakuna nabiyan malikan, antara bahwa menjadi oleh Nabi itu Nabi lagi raja, atau nabiyan abdan, atau Nabi lagi hamba. Mau Nabi rajakah apa Nabi rakyat jelata? Fakhtaro an yakuna nabiyan abdan, maka memilih Nabi bahwa menjadi Nabi yaitu Nabi lagi hamba sahaya, lagi hamba, Nabi enggak jadi raja. Faqala lahu Israfilu, maka berkata bagi Nabi oleh malaikat Israfil, inna Allah a'taka bima tawadhu'ta, sesungguhnya Allah itu memberi oleh Allah akan engkau dengan apa yang tawadhu oleh engkau. Innaka sayyidu waladi Adam, sesungguhnya engkau itu adalah pemimpin anak cucu Adam. Semua manusia di bawah telapak kakinya Nabi Muhammad. Wa innaka awwalu man tanshaqqul ardu anhu, dan sesungguhnya engkau itu mula-mula orang yang terbelah oleh bumi daripadanya, yang bakal keluar dari bumi hari kiamat pertama kali Nabi Muhammad. Wa awwalu syafi'in, dan pertama-tama orang yang memberikan syafaat. Wa an Umar, dan diriwayatkan dari Sayyidina Umar, qala, berkata Umar, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, la taturuni, janganlah mengkultuskan oleh kalian akan daku. Apa itu mengkultuskan? Memuji-muji aku dengan berlebihan, dengan cara bohong. Jangan melampaui batas dalam memuji aku sampai bohong-bohong, enggak usah. Kama atrat an-nasara Isa, sebagaimana mengkultuskan oleh orang Nasrani kepada Nabi Isa, sampai yang tadinya cinta kepada Nabi Isa luar biasa, yang tadinya hamba Tuhan berubah menjadi anak Tuhan. Jangan begitu. Anda silakan puji aku, tapi jangan kata aku anak Tuhan, apatah lagi Tuhan. Aku ini hamba. Innama ana abduh, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Faqulu abdullah, maka katakan Nabi Muhammad itu hamba Allah, wa rasul dan Rasulullah. Itu Nabi tawadhu. Bukan maknanya kita nggak boleh bilang anta syamsun, anta badrun, bukan. Silakan Anda puji-puji Nabi secakap daripada Simtud Durar. Bagaimana Habib Ali Al-Habsyi memuji-muji Rasulullah luar biasa dalam Simtud Durar. Tidak apa-apa, kata Imam Bushiri dalam burdahnya, madda'atuhun nasara fi nabiyihimu wahkum bimasyita madhan fihi wattakim. Tinggalkan statement orang Nasrani kepada Nabi Isa, hamba Tuhan berubah jadi anak Tuhan. Jangan begitu. Wahkum bimasyita madhan fihi watakimi, silakan Anda puji Nabi sesuka Anda, asal jangan anak Tuhan. Begitu. Sebab pujian kita tidak setinggi pujian Allah kepada Nabi. Enggak apa-apa. Begitu. Wa hajja sallallahu ala rahlin rathin, dan pernah haji oleh Nabi SAW, yakni tahun ke-10 Hijriah, di atas pelana tikar-tikar yang usang. Nabi bawa tikarnya udah usang waktu hajinya. Enggak keren, enggak kayak kita. Begitu. Alaihi qatifatun ma tusawi arba'ata darahim, di atasnya itu ada baju yang tidak menyamai akan 4 dirham. Ya, pakai pakaiannya yang rendah-rendah, nggak keren-keren. Begitu. Kita belum apa-apa aja harus beli sendal baru,
ini baru, ini baru, ini baru, ini baru. Ujungnya disuruh pakai sandal cepit aja, ujungnya di sononya. Ya Allah, cepit aja jadi begitu. Waqala, dan Nabi berkata, Allahumma jalu hajjan, ya Allah jadikan dia haji yang mabrur, la riya'a fihi, yang tiada riya padanya, wala sum'ata, dan tiada sum'ah. Waqad futihat alaihi ardu, padahal sungguh dibukakan atas Nabi oleh bumi. Artinya gunung jadi emas bisa, tapi Nabi enggak mau. Wa uhdiya fi hajjatihi tilka wa ahda, ya, wa ahda, dan menyembelih hadiah, menyembelih korban Nabi pada haji itu, haji wada, 100 ekor unta. Nabi itu waktu haji itu ngorbannya 100 ekor unta. Kalau kita kan enggak, paling atuh itu juga kambingnya kecil banget. Waktu dipotong bunyinya ma, nyari emaknya. Berarti kambing apa tuh? Anakan, iya. Ini Nabi itu unta 100. Jadi kalau saudara mampu itu ngorban tuh, duitnya banyak, kambing 7 buat sendiri aja. Begitu. Orang Nabi aja begitu. 100 ekor. 2 dengan tangannya Nabi, 98 dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, Nabi, saya juga ada yang motong biar dapat ganjaran unta dari engkau. 100 ekor. Udah pernah belum? Kayaknya orang kayaknya kita aja ngorban nih di udah habis 100 ekor mau enggak kayaknya. Begitu. Itu 100 ekor tuh Nabi. Itu ngorban itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha wa nabiha, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa nabiha, kana Rasulullah SAW fi baitihi fi mihnati ahlihi, adalah selalu Rasulullah SAW di rumahnya, yaitu pada berkhidmat pada keluarganya. Nabi itu kalau di rumah bantuin bini. Nabi itu bagaimana bantuinnya? Yarqa'u saubahu, menambal Nabi akan pakaiannya. Kalau pakainya bolong, Nabi itu yang jahitin sendiri. Nabi itu di rumah kayak begitu, kata Siti. Sangga nyuruh, begitu enggak. Itu enggak begitu. Wa yakhlibu syatahu, memeras Nabi akan kambingnya Nabi, susu kambingnya. Kalau kita bilang nyuci motor sendiri, sandal sendiri, begitulah. Wa yaksifu na'lahu, mengesol Nabi akan sandalnya mau putus, swalaunya putus, dikasih peniti bawahnya, begitu. Enggak pakai nyuruh-nyuruh. Wa ya'lifu nadihahu, dan ngempani Nabi akan untanya. Kalau kita mau beli burung, orang lain yang suruh ngurusin, beli ini, Nabi mau enggak, sendiri aja, binatangnya kasih makan ini. Wa yakhdumu nafsahu, berkhidmat Nabi akan dirinya. Nabi yang bisa kerjain diri. Wa yahmilu bid'atun suq, dan memanggul Nabi akan barang belian Nabi dari pasar. Nenteng Nabi dari pasar, beli sayur, beli ini buat masak. Jadi emang begitu. Ajarannya memang begitu. Kita itu beli di pasar. Beli apa ya? Apa kesukaan kita? Kita pengen makan apa? Ikan, kita yang beli ikan itu. Nanti bini yang masak. Begitu. Enggak kita makanan apaan ya? Tadi kagak mesen, begitu. Iya, kalau enggak mesen ya seingat tadi ya. Kalau kita pengen enak, kita yang beli, begitu. Kalau enggak ya udah terima aja apa yang dia beli. Wa kana yarkabul himar, adalah Nabi itu mengendarai Nabi akan himar, keledai. Kalau bahasa kita motor legenda 2, enggak malu Nabi. Kata kita, ya Allah motor jelek banget, enggak usah motor apa, kayak jadi aja, yang penting masih jalan, masih jadi. Itu Nabi kayak begitu. Kalau kita motor pinjam punya teman, bensinnya oke hilang, ya Allah, sampai begitu. Emang ada? Ya Allah, yang mana tuh orangnya? Begitu. Wa yurdifu khalfahu, dan membonceng Nabi di belakang Nabi. Nabi itu bonceng. Jadi kalaulah Nabi itu, kalau kita orang ini punya motor, orang tuh bonceng. Jangan, mau ke motor kan gua yang mesin, gua lu yang bawa gitu. Enggak, Nabi enggak begitu. Nabi ada bawa gitu. Enggak boleh ada orang pengen nyetir Nabi, enggak boleh. Wa ya'udul masakina, dan membesuk Nabi akan orang-orang miskin. Kalau orang miskin sakit, Nabi tahu, Nabi tengok. Wa yujalisul fuqara, dan duduk bersama oleh Nabi akan orang-orang fakir. Sama siapa aja duduk, enggak gengsi.
Wa yujibu da'watal abdi, dan memenuhi oleh Nabi akan undangan hamba sahaya. Orang rendahan, Nabi ada waktu datang-datang Nabi. Itu begitu, enggak milih-milih. Begitu undangan, siapa yang datang? Kayaknya orang susah, jangan dah bilang bapak sakit. Begitu. Begitu. Gitu. Siapa yang takdir nih yang mati ini? Si anu yang kaya. Oh ya, siap. Siapa? Nabi enggak. Wa yajlisu baina ashabihi mukhtalitan bihim, dan duduk Nabi di antara para sahabat Nabi padahal berbaur dengan mereka. Wa dakhala alaihi rajulun, dan datang atas Nabi oleh seorang laki-laki, fa asabahu min haibati ri'datun, maka mengenai akan laki-laki dari segennya Nabi oleh gemeter. Ada orang datang sama Nabi gemeter, ketika ketemu Nabi gemeter, segen, malu sama Nabi. Akhirnya apa kata Nabi? Faqala lahu, maka berkata Nabi kepada laki-laki itu, hawin alaika, tenangkan olehmu atas dirimu. Sini. Enggak apa-apa. Saya bukan singa, bukan ini. Sini. Enggak usah takut. Ini lastu bimalikin. Sesungguhnya aku bukanlah aku itu raja, bukan raja. Kita biasa aja. Innama ana ibnu imra'atin min Quraisy. Sesungguhnya aku itu adalah anak laki-laki dari perempuan Quraisy. Saya ini anaknya Aminah, biasa aja. Sini. Takulul qadida, takulul qadida, ya, yang makan oleh perempuan itu akan deng-deng. Ya sama aja lah, kita kelasnya udah sama-sama, kita makan nasi uduk sama jengkol lah, sama. Kalau kita orang Betawi itu begitu. Nabi udah sini. Sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi kita. Kalau kita mengenal Nabi, ya Allah, mau siapa kita idola. Ada orang kasihan sekali, saya idolanya artis anu, pemain bola anu. Kenapa itu muslim punya idolanya pemain bola anu, Ronaldo, Messi, Neymar, apalah gitu, artis anu? Karena dia tidak kenal Nabi Muhammad. Kalau dia kenal Nabi Muhammad, dia bakal mengidolakan Nabi Muhammad. Mahatma Gandhi waktu ditegur oleh Abul A'la al-Maududi, ini loh sejarah Nabi Muhammad. Aduh yai, saya udah baca dari dulu kalam-kalam indah saya itu dari kalam Nabi Anda, cuman saya udah dihormati oleh orang Hindu, nggak enak saya kalau masuk Islam. Biasa, orang besar. Itu Mahatma Gandhi ngomong. Hitler, seorang yang luar biasa, waktu disodorkan tentang siapa Nabi Muhammad, kalau saya baca dulu sejarah Muhammad, saya tidak bakal menumpahkan darah barang sedikit pun di dalam membangun peradaban Eropa. Begitu, saking tingginya Nabi. Jadi ketika orang tahu, pasti idolanya Nabi Muhammad. Itu begitu. Emang gak ada lagi manusia paling hebat, paling baik, paling segalanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah orang yang berupaya pengen dekat dengan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita bersama beriman kepada Nabi, tidak melihat Nabi, Allah tidak hampakan kita daripada memandang Nabi Muhammad, meski lewat mimpi, meski di kubur, meski di akhirat. Kumpul bersama Nabi, amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Wassallallahu wasallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.